Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang uji Kruskal-Wallis, yaitu uji Kruskal-Wallis itu sama halnya dengan uji ANOVA. Untuk menguji beberapa kelompok, hanya saja di sini asumsi datanya itu sembarang data atau tidak terdistribusi normal. Jadi sembarang datanya itu tidak berdistribusi normal. Nah, ini contoh permasalahannya. Masalah pupuk terhadap tanaman tertentu, itu dosisnya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini dosisnya ini berbeda. Nah, ini menunjukkan hasil panennya. Dari sini andaikan dari data hasil panen ini asumsinya sembarang datanya tidak berdistribusi normal. Nah, kita asumsikan saja. Nah, yaitu yang pertama itu apa ada perbedaan rata-rata hasil panen yang diakibatkan dari pemberian dosis pupuk tersebut. Nah, apakah ada perbedaan rata-rata? Nah, sama halnya dengan uji ANOVA. Nah, uji Kruskal-Wallis juga, yang pertama kita harus merumuskan hipotesis penelitiannya. Nah, kita lihat ya, hipotesis penelitiannya itu yang pertama merumuskan hipotesis penelitian. H0 ketiga populasi mewakili data yang sama. H1 ketiga populasi tidak memiliki median yang sama. Tarif nyata signifikannya alfa sama dengan 5% atau 0,05. Kaidah pengujiannya, terima H0 jika H hitung atau uji Kruskal-Wallisnya itu kurang dari sama dengan C kuadrat tabelnya. Nah, tolak H0 jika H hitung atau uji Kruskal-Wallisnya itu lebih dari C kuadrat tabelnya. Nah, jadi ketika H hitung atau ini uji Kruskal-Wallisnya itu kurang dari sama dengan C kuadrat tabelnya itu, maka H0 nya diterima, dan sebaliknya jika dia lebih dari, maka H0 nya itu ditolak. Oke, untuk selanjutnya kita menggabungkan semua data kemudian diurutkan. Nah, kita gabungkan semua data ya. Nah, ini udah diurutkan, kita ulangi lagi ya. Ini diurutkan dari yang terkecil tadi. Oke, ini datanya kita salin, kemudian kita masukkan ke data ini. Nah, setelah semua data masuk, kemudian kita copy aja datanya ini, kemudian kita pilih data, kemudian sort, dan kita pilih dari Z ke A. Kita milih dari yang terbesar. Untuk ranking kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu dari Z ke A. Kemudian kita pilih continue dan kita sort. Nah, ini sudah urut ya. Ini dari urutan data terbesar ke yang terkecil. Nah, ini kita tulis rankingnya, ranking 1, ini ranking 2, dan seterusnya. Kita tarik aja, dan ini peringkatnya. Nah, kemudian ini kita buat rankingnya ya, ranking. Nah, 16 ini ranking berapa, terus 15 ini ranking berapa. Nah, kita buat rankingnya. Kemudian kita buat rankingnya. Ini dosis pertama,
dosis kedua, dosis ketiga, dan dosis keempat. Nah, kita bisa lihat, nah kalau kita menggunakan data manual, kita kan sudah memperoleh nih data peringkatnya. Jadi kita bisa menggunakan data yang ini. Data yang ini kita bisa gunakan. Nah, karena kita sudah tahu nih peringkat-peringkatnya. Sini, peringkat yang ke-16, data ke-16 itu merupakan peringkat ke-23. Nah, peringkat ke-23. Nah, sedangkan kita cari lagi peringkat 18 itu, yaitu peringkat data ke-18 itu peringkat ke-21. Ini kalau kita menggunakan rumus yang sulit ya, maksudnya rumus manual kita harus mencari. Nah, dari Excel ini kita bisa menggunakan rumus dari Excelnya, yaitu dengan cara sama dengan, kemudian kita tulis rank average ini. Nah, kemudian numbernya ini, number ini, karena kita mau cari data yang ke-18. Kemudian di sini udah ada rumusnya, yaitu pemisahnya, yaitu titik koma. Nah, titik koma, kemudian kita blok semua data dari atas sampai bawah. Kemudian diberi tanda kurung. Nah, untuk memisahkan kita kasih pemisah dolar. Nah, itu yaitu F4. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini. Di setiap datanya kita pisah dengan dolar. Nah, setelah seperti ini kita enter. Nah, benar nggak kalau 18 itu peringkat ke-21? Ya. Nah, setelah seperti ini kita tarik aja datanya. Sama halnya dengan ini juga ya, rumusnya seperti tadi. Berarti sama dengan rank average ini, kemudian kita asumsikan nilai ini dipisah dengan titik koma, kemudian kita blok semua angkanya, kita blok, terus dikasih kurung, kita pisahkan dengan dolar ya, ini kita pisahkan dengan dolar ya. Kemudian kita enter. Nah, data ke-23, kemudian tinggal kita tarik aja. Nah, ini sudah sesuai dengan urutan, yaitu kalau 26 itu peringkat ke-13. Bener nggak? Ya, betul. Kemudian setelah kita urutkan peringkat, kemudian kita jumlahkan nih sesuai dengan jumlah yang ada. Nah, kita jumlahkan, kita pakai penjumlahan rumus. Kita bisa sih menjumlahkan dengan manual, yaitu 23 ditambah 21. Ini data yang pertama ya. Dosis yang pertama itu kita jumlahkan, dosis yang kedua kita jumlahkan, dosis yang ketiga kita jumlahkan, dosis keempat kita jumlahkan. Nah, ketika kita menjumlahkan manual bisa, cuman lebih cepatnya ada rumus Excelnya, yaitu rumusnya sama dengan sum, kemudian kita blok data dari sini ke sini, kemudian tutup kurung, terus enter. Nah, ini hasilnya, kemudian kita tinggal tarik aja datanya.
Nah, oke. Yang selanjutnya kita mencari jumlah rank tiap kelompok sampel. Nah, ini tadi ya yang sudah kita cari, jumlah rank pada setiap kelompok sampel. Yang dosis pertama itu adalah 108, dosis kedua itu 114, dosis ketiga itu 36, dan dosis keempat itu 42. Nah, kemudian kita menghitung nilai statistik Kruskal-Wallis dengan rumus H sama dengan 12 per N dikali N plus 1 sigma K I sama dengan 1 R pangkat kuadrat I per N I kurang 3 dikali N plus 1. Nah, kita masukkan semua datanya ya. Nah, itu menggunakan rumus sama dengan sama dengan 12 per N. Ini di sini ada 24 karena banyaknya. Nah, 24 N-nya ini 24, kemudian dikali 24, N-nya 24 ditambah 1 yaitu 25. Nah, ini dipisahkan dulu dengan buka kurung tutup. Nah, ini kita kalikan secara keseluruhan. Nah, dikali berapa nih? Yaitu jumlah dari masing-masing kelompok rata-rata. Nah, untuk kelompok pertama yaitu rankingnya yaitu 108 nih. Klik. Nah, kemudian dipangkatkan 2 dibagi 6 atau per 6. Nah, bisa disekaliguskan, tapi kita cicil satu-satu. Kemudian ditambah. Nah, ini hasil ranking yang kedua dipangkatkan dengan 2 dibagi 6 dan seterusnya, yaitu ketiga terus dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan 6 ditambah dengan yang dosis keempat dipangkatkan 2 kemudian ditambah dengan dibagi dengan 6. Nah, kemudian dikurungkan. Kemudian sigma RI kuadrat per NI. Kemudian nilai tersebut harus dikurangi dengan 3N ditambah 1 dikurang 3 dikali N ditambah 1, N-nya 24 dikali 20, N-nya ditambah 1 yaitu 25. Kemudian di enter. Kemudian kan dihasilkan nilai H yaitu 17,4. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita menentukan nilai C kuadrat tabelnya. Nah, bentuk umumnya itu DK sama dengan K dikurang 1. Nah,
maka yang dimaksud ini adalah banyak kelompoknya. Kan banyak kelompoknya yaitu 4 dikurang 1 menjadi 3, makanya DK-nya sama dengan 3. Nah, kita lihat di tabel dulu berapa nilai C kuadratnya dengan alfanya. Alfa yang digunakan itu yaitu 5%, yaitu 0,03, derajatnya itu 3. Nah, dari tabel tadi karena datanya 4 kemudian dikurang 1 jadinya 3. Kemudian rumusnya yaitu sama dengan C kuadrat, kita tuliskan Fn ini. Nah, CNV tabel. Nah, kemudian ini udah ada ininya, formatnya itu probabilitasnya atau alfa yang digunakan, kemudian itu yaitu 0,05, pemisahnya yaitu titik koma, kemudian ya predicumnya yaitu DK-nya yaitu 3. Kemudian nah, untuk nilai C kuadrat tabelnya yaitu 7,815. Kalau 2 desimal yaitu 7. Kalau 2 desimal itu 7,81. Nah, untuk kriteria ujinya, nah H itu adalah uji kruskalnya kurang dari sama dengan uji kuadrat tabelnya. Nah, maka dia hanya H0-nya diterima. Sedangkan nilai H-nya ini berapa? H-nya itu 17,4. Sedangkan C kuadrat tabelnya yaitu 7,81. Berarti H atau ujinya itu lebih besar dari C kuadratnya, C kuadratnya lebih besar dari C kuadratnya. Nah, jadi kesimpulannya H lebih dari C kuadrat, maka hanya itu ditolak. Nah, jadi kesimpulannya H0 ditolak karena adanya perbedaan hasil panen dari keempat dosis pupuk tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa H0 itu ditolak karena adanya perbedaan hasil panen dari keempat dosis pupuk tersebut, karena uji kruskalwalisnya itu lebih besar dari C kuadrat tabelnya. Oke, cukup sekian.